assalamualaikum, kembali lagi di channel Virus. Nah, video kali ini aku mau buat cemilan untuk anak-anak dan bisa juga buat ide usaha jajanan anak-anak ya. Gimana cara membuatnya dan bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 100 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung segitiga biru. Kalian bisa juga pakai tepung serbaguna. Dan kemudian baking powder, garam, 100 gram tepung roti atau tepung panir, 4 biji sosis atau sesuai selera, keju mozzarella, 1 butir telur, 1 sendok makan gula, dan yang terakhir 80 ml air putih. Langkah yang pertama, tepung terigu kita campur dengan 1 sendok makan gula, kemudian dicampur dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder. Selanjutnya masukkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 80 ml air putih ya. Ini aku masukin pelan-pelan ya, dikit demi sedikit airnya. Kemudian aku aduk biar tahu kekentalannya itu seberapa. Jadi aku masukin pelan-pelan airnya, kemudian aku kocok. Nah, kayak gini ya teksturnya, nggak begitu kental juga nggak begitu cair. Kemudian adonan tepung tadi aku masukin ke dalam gelas panjang kayak gini. Kalau kalian nggak punya gelas panjang juga gelas biasa, yang penting masuk semua ya adonannya tadi. Kemudian aku tutup, lalu masukkan di dalam kulkas, simpan selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan tepungnya tadi dingin, ini aku iris jadi 3 ya sosisnya. Ini aku pakai sosis merek Belfood karena sosisnya itu panjang, jadi aku bagi 3 ya, kayak gini. Jadi kalau panjang sosisnya ini terserah kalian ya, sesuai selera masing-masing. Ini jangan lupa dikupas plastiknya. Kalau sosis Belfood ini pakai plastik ya, dan kalian juga harus bisa membedakan antara plastik dan kolagen. Kemudian ini aku potong keju mozzarellanya, dan ini keju mozzarellanya aku ukur sesuai dengan panjang sosisnya ya. Kayak gini aku ukur panjangnya. Ini aku beli keju mozzarellanya itu 250 gram, tapi yang aku pakai cuma sekitar 100 graman lah. Kemudian sosisnya aku tusuk pakai tusuk sate. Ini tusuk satenya karena terlalu panjang, aku patahin jadi 2 ya, kayak gini. Urutannya terserah kalian, mau keju dulu atau sosisnya dulu. Ini aku selang-seling kayak gini ya. Untuk tepung rotinya ini bisa kalian blender dulu ya, biar nggak terlalu kasar, nggak terlalu gede-gede butirannya. Kalau kalian nggak ada blender, bisa juga tepungnya kalian remuk kayak gini ya, dimasukkan plastik dulu, kemudian jangan terlalu ditekan plastiknya, kasih udara dikit, dan kemudian diulek atau diulek sama ulekan kayak gini. Nah, ini ya jadinya kalau udah rata, jadi nggak terlalu lembut kayak di blender, nggak terlalu halus. Nah, setelah 30 menit adonan tepungnya tadi bisa dipakai kayak gini ya. 1 sosis kita celupin di adonan tadi. Ini kenapa adonannya ditaruh di gelas, karena fungsinya kayak gini ya, biar bisa nyelupin sosisnya atau kejunya kayak gini.
Dan kenapa aku pakai tangkainya itu kecil? Karena nanti waktu menggorengnya itu biar masuk semua dalam teflonnya. Kemudian balur dengan tepung roti kayak gini. Jangan lupa ya, agak ditekan-tekan biar nempel. Kayak gini ya, udah nempel semua rata. Ini aku contohin sekali lagi tahap-tahapnya. Sosisnya tadi kita masukkan dalam adonan tepung yang dingin. Harus tertutup semua ya, dari ujung sampai ke pangkalnya kayak gini. Kemudian balur dengan tepung roti. Jangan lupa untuk sedikit ditekan biar nempel. Karena ini adonannya agak encer, nggak seperti adonan roti ya yang mengental gitu. Makanya kenapa adonan tepungnya itu pakai ditaruh kulkas dulu selama 30 menit, karena ya itu tadi biar nggak terlalu encer ya adonannya, adonan tepungnya itu. Nah, kalau udah selesai kita masukkan dalam kotak buat disimpan dalam freezer. Nah, ini udah selesai semua ya. Ternyata untuk 100 gram adonan tadi bisa buat 11 tusuk sosis. Kemudian sebelum digoreng, sebaiknya kalian simpan dulu di freezer sebentar biar tepung rotinya itu benar-benar nempel. Ini mau aku coba untuk goreng 3 aja. Ini udah aku panasin minyak, kemudian aku masukin sosisnya tadi. Jangan lupa ya, gorengnya itu pakai api yang kecil karena biar matangnya itu merata dan juga matangnya itu sampai masuk dalam sosisnya ya. Nah, ini udah mulai kecoklatan ya warnanya, dan juga keju mozzarellanya ini udah mulai ada yang bocor, meletus keluar. Kalau udah kayak gini itu artinya udah mateng. Udah bisa kita angkat. Nah, ini udah jadi ya cemilannya tadi. Corn dog minimalis, sederhana, low budget. Ini juga bisa kalian kasih topping tomat, saus tomat, mayonnaise atau saus sambal sesuai selera kalian. Ini tuh buatnya bener-bener gampang. Nggak seperti corn dog yang asli ya, ini tuh tiruannya, tapi jangan lupa ini tuh enak banget, anak-anak itu suka apalagi dimakan waktu hangat. Nah, simple kan cara buatnya? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mencoba dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.